Ada insight masing-masing begitu kan, dan hampir rata-rata memang ada benang merahnya ya, bahwa memang itu macam-macam tadi jenis disebut kategori ilegalnya itu dari punya surat, kemudian suratnya habis, menambang di luar areal tambang, pertambangan rakyat macam-macam gitu ya. Ini kan jadi kayak apa ya Pak, buah si malakama ya, gimana duluan ya? Mana dulu ya? Dari sisi regulasi, karena kalau dibilang petinya tadinya banyaknya sekian, besok bisa nambah lagi. Sudah ada pemberantasan, tapi besok tumbuh lagi begitu. Ini seperti apa Pak? Kalau dari DPR melihatnya Pak? Iya, jadi kita melihat juga kita memang secara realistik sumber daya manusia di Kementerian SDM untuk melakukan katakanlah percepatan perizinan dan menganalisis segala sesuatu tentang izin pertambangan itu juga ada keterbatasan. Kenapa? Dulu kan ini persoalan perizinan itu ada di daerah. Lantas dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu lantas ditarik ke pusat lah dengan keterbatasan sumber daya manusia. Lantas ada Satgas yang kebetulan dipimpin oleh Ketua PKPM yakni Pak Bahlil, sehingga ada 2078 izin pertambangan yang diperiksa ulang, yang sebagian besar adalah mohon maaf diberhentikan. Inilah carut marut ini juga memperkeruh, belum Kementerian SDM mengkonsolidir dari daerah ditarik ke pusat dengan sejumlah katakanlah sumber daya yang ada, tapi lantas terjadi seperti tadi. Nah inilah juga memperkeruh keadaan, sehingga apa? Penataan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 misalnya, pertambangan rakyat ada perluasan tuh dari semula hanya 25 hektar menjadi 100 hektar misalnya. Dan ini kan memerlukan treatment baik oleh Kementerian SDM maupun dinas-dinas, bagaimana membina tanda kutip ya, memberi pendampingan tentang bagaimana tata kelola pertambangan rakyat misalnya, itu yang baik. Nah inilah belum masuk wilayah ke sana, lantas terjadi haru biru. Nah memang sangat mengkhawatirkan pertambangan ilegal, penambangan ilegal atau peti ini tidak saja dilakukan oleh rakyat. Misalnya contoh kalau yang terjadi di Timah Bangka Belitung, memang kan di halaman mereka ada potensi timah, maka dia mengeruk, mengayak, mengini dan sebagainya prosesnya sehingga katakanlah 10-20 kuintal atau 2 ton itu sudah cukup. Tetapi sekarang industri pun banyak sekali melakukan penambangan ilegal. Apa yang disebut dengan dokumen terbang atau dokter. Nah ini kenapa? Ini yang sedang kita analisis. Kenapa? Karena smelter kan ada yang tidak memiliki tambang. Yakni ada disebut dengan standalone gitu istilahnya, di bawah pembinaannya di bawah Departemen Perindustrian. Sementara ada smelter yang memiliki tambang. Nah, kedua-dua ini sedang kita terus periksa, maka kita ingin sekali audit total persoalan smelter. Kenapa? Karena ujungnya adalah di smelter. Apa yang disebut dengan dokumen asal barang ini juga menjadi penting. Kenapa? Dari dokumen-dokumen yang asal barang ini khusus nikel misalnya ya, itu yang sekarang campur baur sedemikian rupa. Yang penting ada supply, ada demand, suplainya entah sumbernya dari mana, legal, ilegal, kadang-kadang menutup mata, yang penting smelter dengan kapasitas tertentu maka terpenuhi, karena itu juga menyangkut economic scale, skala ekonomi di smelter itu. Nah inilah yang terus-menerus terus bergulat terus, tetapi kita tidak boleh menyerah. Maka betul kita akan segera dan sudah tadi Pak Irwandi, bahkan kami bersama Pak Irwandi dengan Inspektorat Jenderal Pak Bambang Susantono misalnya, bahkan sudah FGD dengan kementerian terkait ya waktu itu di satu tempat dan sebagainya, sudah jelas. Memang ujungnya harus kita akui adalah semakin hari nampaknya apa yang disebut dengan backing ini semakin kuat. Backing dalam tanda kutip ya, backingnya ini ya. Semakin hari semakin, mohon maaf, tingkat mungkin kualitas jabatannya semakin tinggi, sehingga semakin besar juga illegal mining ini, tidak sekedar illegal mining dalam konteks rakyat ya, tetapi dalam konteks industri sudah. Dan ini mengkhawatirkan sekali. Singkat-singkat saja dari Pak Sugeng dan juga Pak Irwandi begitu ya, ekspektasi Prof dan juga Pak Sugeng begitu ya terkait mengenai pemberantasan ini dengan hadirnya Pak Bahlil yang tampaknya lebih mengetahui di lapangan seperti apa, dan ketegasan, artinya ketegasan dalam pemberantasan begitu ya, tanpa menghilangkan efek-efek sosial yang ditimbulkan di dalamnya, ini akan seperti apa nih Pak Sugeng? Ya, jadi bahwa itu statement Pak Bahlil itu ya kita amini gitu loh, bahwa memang kita semuanya ingin segera memberantas ini apa yang disebut dengan illegal mining ini, karena memang
tingkat kerusakannya itu sudah sangat luar biasa, merusak secara lingkungan, merusak secara praktek-praktek pertambangan yang baik ya, best practice mining ya. Jadi itu terasa betul. Kenapa demikian? Bahwa kita potensi pertambangan ini juga kita atur, menyangkut apa? Menyangkut misalnya juga potensi akan merusak lingkungan dan sebagainya, kan kita harus atur sedemikian rupa. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Irwandi bahwa ada juga namanya koridor, bahwa ini adalah resmi pertambangan yang berizin dengan IUPK jelas, sementara ada di tengah. Nah, ini yang sering juga ini besar nih menyangkut tentang koridor ini. Harapan kita adalah ayo benar-benar kita sama-sama, ini mohon maaf ya kalau kita lihat kualitas, kalau saya ulangi berkali-kali, kualitas tentang illegal mining ini udah sangat tinggi. Artinya saya punya pengalaman empirik, saya sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan Komisi 7, terjun langsung mengawasi apa yang terjadi di Mandiodo, yang menjadi, itu betul sekali, yang terlibat, mohon maaf saya harus katakan memprihatinkan kita karena seluruh aparat ada di situ. Yang akhirnya ada kasus hukum yang dan sebagainya. Pak Irwandi, dari Anda singkat saja. Sebenarnya optimisme harus selalu ada. Ya. Dan kalau kita lihat dari pengalaman memang sampai sekarang belum bisa diatasi sepenuhnya. Ya. Masih banyak hal yang harus kita benahi. Nah, sebenarnya misalnya program digital Simbara ini sudah memasukkan batu bara, kemudian nikel dan timah. Ya, 2 bulan yang lalu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di batu bara masih banyak problem. Masih ada 96 titik dari peti batu bara. Nah, tetapi menurut saya pendekatannya jangan pemberantasan. Pendekatannya harus dari akar masalahnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau pendekatan dari akar masalah digabung dengan pemberantasan, ini akan menjadi efektif. Tapi kalau hanya semata-mata pemberantasan, saya kira efektivitasnya akan kurang. Akan sama-sama saja akan gitu ya. Di sini lagi 1 tahun kemudian kita masih membicarakan hal yang sama.